Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Saya percaya bahwa sepanjang minggu ini kita sudah menikmati kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu di pagi yang berbahagia ini, mari kita datang menghampiri Tuhan di dalam ibadah kita dengan membawa hidup kita sebagai persembahan bagi Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, kita arahkan hati, pikiran kita fokuskan hanya beribadah kepada Tuhan. Kita tinggalkan segenap segala aktivitas kita. Kita izinkan Tuhan melawat hidup kita. Kita izinkan Tuhan memulihkan hidup kita. Dan nikmati hadirat Tuhan di dalam setiap pujian, penyembahan, di dalam setiap firman. Dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah online ini, saya percaya Tuhan ada bersama-sama saudara. Dan Tuhan siap melawat saudara. Karena itu, mari kita memulai ibadah kita dengan doa. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau Tuhan yang setia, yang menuntun kami masuk ke dalam rencana kekal-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Pagi hari ini kami datang membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tahirkan, sucikan kami dengan darah Yesus. Layakkan kami membawa pujian penyembahan kami. Kami percaya dimanapun anak-anak-Mu mengikuti ibadah online ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Engkau siap melawat kami, Engkau siap memulihkan kami, dan Engkau siap memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut Engkau di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bentuk kami, ubahkan kami Tuhan, seturut dengan firman-Mu, supaya kami boleh menjadi bejana yang berguna di hadapan-Mu. Di akhir zaman ini Tuhan, biar hidup kami semakin melekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah bagaimana Yesus akan datang kembali. Bagaimana Yesus akan datang kembali. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Tentu ini pembicaraan yang sudah sering kali kita dengar. Dan memang 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, malaikat Tuhan menyampaikan bahwa suatu saat Yesus akan datang kembali. Dan saya percaya bahwa itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Namun, Tuhan tidak pernah memberitahu kapan dia akan datang. Kapan dia akan datang. Namun jelas Tuhan memberitahu lewat malaikatnya bagaimana caranya dia datang. Karena Tuhan tidak tahu, tidak memberitahu kapan dia akan datang, seringkali ini dimanfaatkan oleh banyak orang yang mengaku-ngaku bahwa mereka adalah Mesias, Yesus yang telah dijanjikan itu, yang akan datang kedua kali. Dan tidak sedikit orang yang percaya akan pengakuan itu. Apalagi mereka yang tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Mereka tidak mengerti firman Tuhan. Ketika ada orang yang mengaku bahwa mereka adalah Sang Mesias yang telah dijanjikan itu, mereka pun akan percaya dan masuk di dalam tipu muslihat. Apalagi yang mengaku ini punya karisma, bisa buat mujizat. Oleh karena itu kita perlu belajar bagaimana kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada beberapa peristiwa di dunia, tentu ada banyak sekali, di mana mereka mengaku bahwa mereka adalah Mesias.
Mereka adalah reinkarnasi dari Yesus yang telah dijanjikan itu. Dan banyak pengikutnya. Saya ambil beberapa contoh saja. Dari sekian banyak yang mengaku-ngaku sebagai Mesias, Yesus yang datang kedua kali. Ada beberapa contoh yang ingin saya bagikan kepada kita. Supaya kita mengerti bahwa sebenarnya ada banyak penyesat-penyesat ada di akhir zaman ini. Ada banyak orang yang mengaku-ngaku Yesus. Kalau kita tidak mengenal betul siapa Yesus yang kita sembah, kalau kita tidak mengerti betul apa tujuannya dia datang ke dunia, kalau kita tidak punya hubungan yang intim dengan dia, maka kita pun bisa terjebak di dalam kesesatan itu. Buktinya ada banyak orang yang percaya dengan mereka dan mengikuti mereka. Saya ambil beberapa contoh. Yang pertama, John Nichols Tom, yang hidup di tahun 1799 sampai 1838. Dia adalah seorang pemberontak pajak Cornish yang diklaim sebagai penyelamat dunia dan reinkarnasi dari Yesus Kristus. Dan tubuhnya adalah dari Roh Kudus. Pengakuan dia itu dia lakukan di tahun 1834. Dan akhirnya Tom dibunuh oleh tentara Inggris pada pertempuran Bossenden Wood pada tanggal 31 Mei tahun 1838 di Kent, Inggris. Yang kedua, yang pernah mengaku bahwa mereka adalah Mesias, Arnold Potter. Arnold Potter hidup di tahun 1804 sampai 1872. Dia adalah pemimpin gereja pecahan dari gerakan orang suci akhir zaman. Ia mengklaim bahwa Roh Kudus atau Roh Yesus Kristus masuk ke dalam tubuhnya dan ia menjadi anak Allah yang hidup. Ia meninggal dalam upaya untuk naik ke sorga. Ternyata dia punya bayangan bahwa dia akan naik ke sorga dengan cara apa? Melompat dari tebing, saudara. Mayatnya kemudian diambil dan dikubur oleh para pengikutnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pernah mengaku sebagai sang Mesias adalah William W. Davis. William W. Davis yang hidup di tahun 1833 sampai 1906. Pemimpin dari pecahan Latter-day Saint atau Mormon yang disebut Kerajaan Sorga, dan mereka berlokasi di Wella Wella, Washington tahun 1867 sampai 1881. Dia mengajarkan kepada pengikutnya bahwa ia adalah malaikat Mikael yang sebelumnya pernah hidup sebagai Adam, sebagai Abraham, dan Daud. Betapa hebatnya dia mengaku bahwa dia pernah hidup sebagai Adam, sebagai Abraham, dan juga Daud. Ketika putra pertamanya Arthur lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1868, Davis mengatakan bahwa bayi itu reinkarnasi dari Yesus Kristus. Jadi anaknya disebut sebagai reinkarnasi dari Yesus Kristus. Ketika putranya yang kedua lahir bernama David pada tahun 1869, dia menyatakan bahwa David adalah Allah Bapa. Coba lihat betapa konyolnya orang-orang ini. Yang keempat,
yang pernah mengaku sebagai reinkarnasi dari Tuhan Yesus. Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad dari Kadian, India, yang hidup di tahun 1835 sampai 1908. Dia mengklaim dirinya sebagai Yesus Kristus yang dalam ajaran Islam disebut dengan Nabi Isa. Jadi dia jelas-jelas mengatakan bahwa ia adalah Nabi Isa. Di mana Nabi Isa akan datang kedua kalinya sebagai Imam Mahdi. Kelahiran Mirza Ghulam Ahmad dianggap sebagai kedatangan Imam Mahdi. Jadi dia merepresentasikan kehadiran dia itu merupakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena dialah sang Imam Mahdi. Yang akhirnya dia mendirikan gerakan Ahmadiyah. Saudara pasti tahu ini. Di Indonesia pun hari-hari ini Ahmadiyah sudah dianggap sebagai ajaran yang tidak diakui di Indonesia. Dan ditentang oleh saudara-saudara kita yang dari Muslim. Tahun 1889 dia mendirikan Ahmadiyah. Membayangkan untuk menjadi peremajaan Islam. Dan mengaku ditugaskan oleh Allah untuk mereformasi umat manusia. Jadi dia punya keyakinan bahwa dia ditugaskan untuk mereformasi manusia. Dan sampai saat ini pengikutnya masih banyak. Pengikutnya masih banyak. Yang kelima yang saya bisa bagikan adalah Laude Bolingbroke. Laude Bolingbroke tahun 1898 sampai 1968. Pendiri dan kepala figur gerakan agama baru di Belanda yang mengklaim bahwa dirinya adalah tubuh Yesus Kristus yang kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu masih banyak lagi orang yang mengaku bahwa mereka adalah Mesias yang dijanjikan oleh malaikat seperti yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 tadi. Mereka mengaku merekalah yang dijanjikan itu. Sang Mesias yang datang kedua kali. Dan tentu masih banyak. Masih banyak. Dan kalau saudara memperhatikan di media sosial, yang terakhir yang lagi tren saudara, ada sebuah gereja dari RRC, Republik Rakyat Cina. Gereja itu bernama Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka meyakini bahwa Tuhan Yesus sudah datang. Dan Tuhan Yesus sudah ada di dunia saat ini dalam rupa manusia. Dengan jenis kelamin wanita. Saudara, kalau mencari nanti di internet, mereka punya ada Facebook, ada IG, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka meyakini bahwa Yesus itu saat ini sudah ada di dunia dengan jenis kelamin wanita yang bernama Yang Xiang Bin. Yang Xiang Bin. Dia sedang membawa ajaran baru dan mengatakan bahwa Alkitab ini menghambat karya Allah di akhir zaman. Mereka sangat aktif di media sosial. Mereka sangat aktif sekali. Kalau saudara tidak hati-hati, maka kita, orang-orang di dekat kita, bisa masuk, tersesat bersama dengan mereka. Oleh karena itu,
menurut hemat saya perlu kita belajar tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Tentu orang-orang yang mengikuti mereka tidak berencana untuk tersesat. Sesungguhnya mereka orang-orang tulus yang ingin mengikut Tuhan. Tetapi karena mereka tidak mengenal siapa Tuhan, karena mereka tidak mengerti kebenaran, akhirnya mereka disesatkan. Itulah pentingnya kenapa Tuhan Yesus mengajarkan, jadikan semua bangsa muridku. Bukan sekedar jemaat, tapi murid. Supaya kita mengenal siapa Tuhan itu. Siapa Yesus yang kita sembah. Bagaimana kehidupan Yesus itu nyata lewat kehidupan kita. Karena di akhir zaman ini, nabi palsu, guru palsu akan banyak. Bahkan mereka menguasai bait Allah, Alkitab katakan. Mereka membuat tanda-tanda mujizat. Dan orang akan banyak terpesona. Kalau kita tidak kuat di dalam kebenaran, maka kita akan masuk ke dalam perangkap mereka. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, kita mau belajar. Bagaimana sih kedatangan Tuhan yang kedua kali itu? Bagaimana Yesus akan datang kembali? Caranya itu bagaimana? Sehingga kita tidak mudah terkecoh dengan berita-berita yang mengatakan Yesus ada di sini, Yesus ada di sini. Kita tidak mudah terkecoh ketika ada orang mengatakan sayalah Sang Mesias. Bapak Ibu, ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ada 3 hal penting yang harus kita ketahui ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tentu gini, sebelum saya membahas ini, kita juga harus mempercayai bahwa kedatangan Tuhan itu ada dua hal yang harus kita sadari. Bisa Tuhan datang kepada hidup kita secara pribadi. Tuhan panggil kita secara pribadi. Yang kedua, kedatangan Tuhan ketika Dia datang secara nyata untuk menjemput umat pilihannya. Seperti yang dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul tadi. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita. Sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, baik secara pribadi maupun untuk secara global, kita sudah siap. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Bukan cuma sekedar kita belajar, oh Tuhan Yesus datang seperti ini, bukan. Tetapi kita harus mempersiapkan diri. Supaya kedatangan Tuhan itu, baik untuk secara pribadi dan secara umum, itu menjadi sukacita bagi kita. Bukan menjadi sebuah ketakutan karena kita tidak siap menyambut kedatangan Tuhan. Jadi kita belajar ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan. Tetapi untuk kita mempersiapkan diri. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, baik itu secara pribadi bagi kita, maupun secara umum, kedatangan Tuhan itu menjadi sukacita bagi kita. Menjadi kebahagiaan bagi kita. Bukan menjadi ketakutan karena kita tidak siap menyambut kedatangannya. Ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Yang pertama, Yesus akan datang kembali secara terbuka. Artinya, ketika Yesus datang, Dia disaksikan oleh semua suku bangsa. Semua.
Mereka akan melihat Tuhan Yesus. Dia awan-awan. Jadi kalau ada berkata Tuhan Yesus ada di India, Tuhan Yesus ada di Amerika, Tuhan Yesus ada di Afrika, Tuhan Yesus ada di China, itu pasti Yesus yang palsu. Dan biasanya sih, pengakuan-pengakuan seperti itu punya motif ekonomi, saudara. Punya motif ekonomi. Kita harus hati-hati. Karena ketika kita percaya dengan hal seperti itu, maka kita tidak produktif lagi dalam hidup ini. Kita bisa meninggalkan segalanya, sehingga kita tidak bertanggung jawab dalam hidup. Jadi pertama kedatangan Yesus, Yesus akan datang kembali secara terbuka. Artinya disaksikan oleh semua suku bangsa di bumi. Matius 24 ayat 27 dan 30. Matius 24 ayat 27 dan 30 dikatakan. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Anak Manusia yang dimaksud di sini adalah Sang Mesias itu, yaitu Tuhan Yesus. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi, perhatikan, semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi Yesus akan datang di awan. Nggak mungkin sampai ke bumi. Dan semua bangsa bisa melihat dia, termasuk kita. Kalau waktu itu kita masih hidup, kita bisa melihat dia, saudara. Matius 24 ayat 23 sampai 26 dikatakan, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Hari-hari ini, yang saya bilang tadi, sebuah gereja dari RRC mengaku bahwa Mesias sedang ada di RRC. Jangan percaya. Jangan percaya. Sebab Mesias palsu, lihat, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Mereka buat mujizat loh. Buat mujizat. Tanda-tanda dahsyat. Makanya saya katakan, tujuan kekristenan itu bukan mujizat. Kalau saudara tujuan kekristenannya mujizat, maka kita akan terjebak di dalam perangkap mereka. Tujuan kekristenan adalah keserupaan dengan Kristus. Segambar dan serupa dengan Allah. Memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Kristus. Bagaimana supaya kita memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Kristus? Kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Karena pikiran Kristus, perasaan Kristus itu dituangkan semua di dalam firman Tuhan. Jadi kalau saudara tidak suka baca Alkitab, tidak suka bersekutu dengan Tuhan, kok rasanya mustahil kita bisa serupa dan segambar dengan Kristus? Saya lanjut ayat tadi dari Matius 24 ayat 23 sampai 26 tadi. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Jadi kalau ada orang berkata Mesias ada di situ, ada di sana, ada di padang gurun, ada di bilik, itu pasti Mesias palsu. Sekalipun dia bisa buat mujizat. Karena ketika Yesus datang, dia pasti datang di awan-awan.
untuk menjemput kita. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus akan datang kembali secara terbuka. Yang kedua, Yesus akan datang dalam tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Yesus tidak datang sebagai manusia lagi, seperti kedatangannya pertama, sebagai bayi. Tidak. Ketika dia datang, dia tidak datang seperti tubuh kita ini. Jadi kalau ada manusia mengaku bahwa dia Mesias, itu pasti bukan Mesias. Yesus akan datang dalam tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan yang dimaksud adalah tubuh yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika dia bangkit dari kematian. Dan ketika dia naik ke sorga. Memang ada tubuh, tetapi bukan tubuh seperti kita. Tubuh yang tidak dibatasi oleh jasmani. Menembus ruang dan waktu. Ingat ketika ketika murid-murid duduk kumpul di loteng, mereka kunci pintu. Yesus bisa masuk ke sana. Tubuhnya tidak lagi dibatasi oleh tembok. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, dia tidak lagi dibatasi oleh keterbatasan jasmani seperti kita. Selama Mesias palsu atau mereka yang mengaku Mesias dalam bentuk tubuh seperti kita, itu pasti Mesias palsu. Saudara dan saya tidak boleh mengikutinya. Karena ketika Yesus datang, tubuhnya itu tubuh kemuliaan yang tidak bisa mengalami keterbatasan jasmani. Dia bisa menembus segala ruang dan waktu, saudara. 1 Korintus, bukan cuma itu. Ketika dia datang nanti, di awan-awan, kita yang masih hidup akan diubahkan tubuh kita. Juga dalam tubuh kemuliaan, saudara. Kita akan diubahkan juga ketika dia datang. Tentu orang-orang yang percaya kepada dia. 1 Korintus 15 ayat 52 sampai 53 dikatakan, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Kita akan diubah yang hidup. Yang mati akan dibangkitkan, kita akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi kalau Tuhan datang nanti, kita pun akan diubahkan tubuh kita. Yang disebut dengan rapture, saudara. Rapture. Yang ketiga, bagaimana Tuhan Yesus akan datang. Yang ketiga, ini yang terpenting yang harus kita pelajari. Yesus datang secara tiba-tiba. Dia tidak kasih tahu kapan dia datang. Bisa nanti, bisa besok, bisa 5 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi. Seperti yang saya katakan tadi, kedatangan Tuhan tentu kita harus artikan dalam 2 hal. Tuhan bisa datang secara pribadi kepada kita, atau Tuhan datang secara umum kepada semua umat manusia. Dia datang secara tiba-tiba. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 dikatakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Dia akan datang seperti pencuri. Makanya jangan heran kita lihat ya. Mungkin saudara, punya kenalan. Tiba-tiba kenalan kita itu lagi enak-enak, santai, meninggal. Saya punya kenalan hamba Tuhan.
Dia ngobrol-ngobrol dengan istri dan anaknya. Habis itu mereka makan. Setelah selesai makan, karena dia sudah usia, minta istirahat tidur sejenak, saudara. Ternyata nggak bangun-bangun, dia sudah dipanggil Tuhan. Ada orang berjalan di trotoar, tiba-tiba ada ban lepas, menghantam kepalanya, meninggal. Bagaimanapun caranya kita dipanggil Tuhan, atau Tuhan datang kepada kita, itu nggak penting. Ada yang lewat kecelakaan, ada yang lewat kena COVID, ada yang lagi tidur, ada yang lagi makan keselak mati. Itu nggak penting. Bagaimana caranya Tuhan datang secara pribadi. Tapi pertanyaannya, saudara siap atau tidak? Ketika Tuhan sudah datang, apakah kita sudah mempersiapkan diri? Karena dia datang seperti pencuri. Banyak orang berpikir, saya masih muda kok, Pak. Saya sehat, masih muda. Paling umur saya sekitar 50 tahun lagi. 70 tahun lagi. Saudara, ketika Tuhan datang, dia tidak pernah membuat kriteria, masih muda, belum waktunya. Enggak. Dia bisa datang kepada siapapun, kapanpun. Matius 24 ayat 42 dan 44 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Tidak kita duga. 1 Tesalonika 5 ayat 4, dilanjutkan ayat 9 sampai 10. Dikatakan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara, Tuhan Yesus datang, tidak memberitahu kapan dia akan datang. Pertanyaannya, apakah saudara bersama-sama dengan Tuhan Yesus saat ini? Apakah saudara di pihak Tuhan saat ini? Atau kita menjadi seterunya Tuhan? Tentu kalau kita di pihak Tuhan, ketika Tuhan datang kepada kita, maka kedatangannya itu akan menjadi pesta bagi kita, saudara. Seperti mempelai wanita menantikan sang mempelai pria. Tetapi kalau kedatangannya itu kita nggak siap menanti kedatangannya, atau kita menjadi seteru Tuhan, tidak di pihak Tuhan, maka kedatangannya itu akan menjadi momentum yang menakutkan bagi kita. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pasti datang kedua kali. Bagaimana dia datang? Dia akan datang kembali secara terbuka. Yesus akan datang kembali secara terbuka. Artinya disaksikan oleh semua bangsa. Yang kedua, Yesus akan datang dalam tubuh kemuliaan, bukan dalam tubuh daging. Jadi kalau ada Mesias atau orang mengaku sebagai Yesus, sebagai Mesias, itu pasti bukan Yesus yang ditulis di dalam Alkitab, bukanlah Yesus Juru Selamat. Karena ada banyak Yesus di dunia ini. Ya, di Filipina itu banyak orang bernama Yesus. Tetapi hanya Yesus yang dari Yerusalem, yang mati disalibkan, dikuburkan, bangkit dari kematian, dan naik ke surga. Hanya itulah, hanya dialah
yang sanggup menyelamatkan kita. Dan yang terakhir, Yesus datang secara tiba-tiba. Dia tidak kasih tahu kapan dia datang. Karena itu, perlu kita mempersiapkan diri kita. Jangan berpikir, masih lama. Dia bisa datang sewaktu-waktu kepada kita, saudara. Sudahkah kita siap? Karena kalau kita tidak siap menantikan kedatangan Tuhan, maka Alkitab katakan, orang seperti ini lebih baik tidak pernah lahir. Kenapa? Kelahirannya di dunia hanya mempersiapkan dia masuk neraka kekal. Masuk neraka kekal. Tetapi kalau kita siap menantikan kedatangan Tuhan, maka kelahiran kita di dunia ini akan menjadi sebuah sukacita yang berharga. Karena kelahiran kita dipersiapkan untuk melayani Tuhan selamanya di kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu katakan di akhir zaman akan muncul Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Karena itu tolong kami untuk bisa mengerti, supaya kami tidak tertipu. Dimanapun umat-Mu yang mendengarkan atau yang mengikuti ibadah ini, Tuhan, buka mata hati dan pikiran kami untuk melihat kebenaran-Mu. Sehingga kami tidak ditipu oleh pengajaran-pengajaran, oleh orang-orang yang mengaku sebagai Mesias. Dan buat kami mengerti bahwa sewaktu-waktu Engkau bisa memanggil kami. Kedatangan-Mu kedua kali itu bisa sewaktu-waktu. Jangan biarkan kami terlena dengan dunia ini. Jangan biarkan kami terlena dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi biar kami sungguh-sungguh mengarahkan hati kami untuk rencana kekal-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkati setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini dimanapun mereka berada. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Kalau ada jemaat yang sakit, yang sedang mengikuti ibadah online ini, hamba-Mu berdoa Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Sakit penyakit disembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas setiap permasalahan mereka. Hikmat, bijaksana, ide, kreativitas yang berasal daripada Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Pakai umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Jauhkan setiap umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat tangan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita selesai. Sampai bertemu di dalam ibadah online selanjutnya, itu minggu depan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sehat, saudara bisa mengikuti ibadah onsite yang kita laksanakan setiap hari Minggu jam 10 pagi.
di Barata Entertainment, lantai 2, Ruang Arjuna, Tulungagung. Barata Entertainment, Ruang Arjuna, lantai 2, Tulungagung, jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan pembangunan, maupun persembahan misi, saudara bisa menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.